Pulau-pulau terluar atau terdepan punya peran penting sebagai benteng atau penjaga kedaulatan NKRI. Selain itu, daerah-daerah kepulauan secara umum diperkirakan memiliki potensi kekayaan mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Itu bersumber dari sektor perikanan, pariwisata maupun minyak bumi. Namun seperti apa perhatian pemerintah pada warga di wilayah pulau-pulau terluar? Awal tahun 2017, Presiden Joko Widodo menaikkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2017 tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar, disingkat PPKT di negeri kita. PPKT merujuk pulau-pulau kecil seluas kurang dari atau sama dengan 2.000 km persegi dan memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Sedangkan definisi garis pangkal kepulauan adalah garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar sebuah negara kepulauan. Dengan demikian, garis pangkal kepulauan mempersatukan wilayah Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, sesuai dengan doktrin Deklarasi Juanda tahun 1957. Ada berapa pulau kecil terluar di negeri kita? Kepres nomor 6 tahun 2017 tadi juga telah mengatur penetapan 111 pulau kecil terluar di tanah air. Dari 111 pulau tadi, 42 diantaranya atau 37,8%-nya dihuni atau berpenduduk, sedangkan 69 lainnya alias 62,2%-nya tidak berpenduduk. 3 provinsi dengan pulau kecil terluar terbanyak adalah Kepulauan Riau dengan 22 pulau. Disusul Maluku dengan 19 pulau dan Sulawesi Utara dengan 12 pulau. Berikut adalah daftar lengkapnya. Mengapa pulau-pulau terluar sedemikian penting bagi negeri kita? Selain memiliki fungsi pertahanan dan keamanan, PPKT juga memiliki fungsi ekonomi. Karena berpeluang dikembangkan sebagai wilayah potensial industri berbasis sumber daya seperti industri perikanan hingga pariwisata bahari. Dengan potensi-potensi tadi, daerah-daerah kepulauan bahkan diperkirakan memiliki potensi kekayaan mencapai 60 miliar dolar Amerika Serikat per tahun atau setara 856,3 triliun rupiah. Dahsyat! Ini lebih besar dari dana PEN yang digelontorkan pemerintah untuk mengatasi krisis kesehatan dan keterpurukan ekonomi akibat COVID-19. Adapun sebagai fungsi ekologi, PPKT dapat menjaga iklim global, siklus hidrologi dan biokimia hingga sumber energi alternatif. Sebesar inilah kontribusi pulau-pulau kecil terluar bagi NKRI. Negeri yang lewat Sumpah Pemuda tahun 1928 mengikrarkan bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Pemerintah telah menganggarkan sekitar 8,7 triliun rupiah untuk pengelolaan area perbatasan demi menjaga kedaulatan negara. Ini bukan hal sepele, apalagi pulau-pulau terluar kita beberapa kali telah dicaplok negara tetangga karena dianggap tak berpenghuni. Sebut saja Pulau Sipadan dan Ligitan yang lepas ke tangan Malaysia 19 tahun silam. Tapi seharusnya kita bisa agak tenang. Soalnya jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan, Indonesia memiliki jumlah tentara aktif terbanyak ketiga. The Military Balance 2021 mengungkapkan, Tiongkok jauh mendominasi dengan 2,03 juta personel aktif angkatan bersenjata. Sedangkan yang paling sedikit adalah Brunei Darussalam dengan 7.200 tentara aktif. Meski begitu, kisah Brigjen TNI Prince Meyer Putong dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR Oktober lalu tidak boleh dianggap angin lalu. Sebab masih ada prajurit TNI penjaga pulau-pulau terluar di Sulawesi Utara yang nebeng perahu warga. Belum lagi kurangnya pos-pos pengamanan. Dan berikut adalah alutsista andalan TNI di pulau-pulau terluar negeri kita.
Kabar baiknya, anggaran Kementerian Pertahanan menunjukkan tren naik. Dalam 2 tahun saja, yaitu sejak 2018 hingga 2020, anggaran untuk kementerian yang kini dipimpin oleh Prabowo Subianto itu naik dari 106,8 triliun menjadi 127,35 triliun rupiah. Bahkan kementerian ini menempati posisi teratas sebagai kementerian yang mendapatkan porsi anggaran terbesar pada 2022, yakni sebesar 133,9 triliun rupiah. Pada tahun ini, negeri kita menempati posisi 31 di dunia untuk urusan anggaran pertahanan. Di Asia Tenggara, anggaran pertahanan Indonesia merupakan yang tertinggi kedua. Sementara posisi pucuk diduduki oleh Singapura. Sebagai daerah yang punya potensi ekonomi mencapai 60 miliar dolar Amerika Serikat, pembangunan di pulau-pulau kecil terluar dinilai masih belum mengatasi kemiskinan dan kekurangan infrastruktur. Padahal sejak tahun 2005 di masa Presiden SBY, pemerintah telah memperhatikannya. Destructive Fishing Watch Indonesia menyebutkan, 4 tahun lalu, angka kemiskinan di pulau-pulau kecil terluar masih mencapai 35%. Ini bisa menjadi bahaya laten bagi nasionalisme penduduk di daerah perbatasan. Abrasi juga menjadi ancaman nyata bagi wilayah perbatasan. Sebagai contoh, Walhi menyebut abrasi telah mengancam keberadaan pulau-pulau di pesisir Provinsi Riau. Yang parah antara lain terjadi di Pulau Bengkalis, Pulau Batu Mandi, Pulau Rupat, dan Pulau Rangsang. Selain hantaman gelombang laut dan minimnya pertahanan hutan mangrove, laju abrasi juga didorong oleh alih fungsi lahan. Sebagian besar terjadi di pantai utara Pulau Bengkalis. Dan bahayanya lagi, lajunya meningkat. Sejak 1988 hingga 2004, abrasi terjadi pada level 30 hingga 40 hektar rata-rata per tahun. Dan sejak 2004 ke atas, lajunya naik 2 kali lipat rata-rata per tahun. Fenomena ini menyebabkan lebih kurang 167 km bibir pantai di seluruh Riau berhadapan dengan ancaman abrasi. Oleh karenanya, pemerintah diharapkan memperhatikan perlindungan terhadap kawasan hutan di pulau-pulau kecil di sepanjang kawasan perairan Indonesia. Soalnya, kajian yang dilakukan oleh Forest Watch Indonesia menunjukkan setidaknya pada tahun 2015 dari total 7 juta hektar daratan di pulau-pulau kecil, hanya tersisa 48% yang memiliki tutupan hutan alam.